Oke, selamat siang. Hari ini kita akan melakukan proses pembuatan bolu ya, dimana kita akan membuat sebanyak 5 resep ya. Tepung terigu ya dengan berat 750 gram, gula pasir 750 gram, telur sebanyak 25 butir, emulsifier atau yang disebut dengan TBM, atau jika Anda tidak ada TBM bisa menggunakan SP. Terus kita menggunakan 750 gram margarin. Ini margarin yang sudah dilelehkan. Nah, untuk tahap selanjutnya itu kita proses membuat adonan. Nah, sebelum Anda melakukan adonan, terlebih dahulu kita harus melakukan pelelehan margarin ya. Nah, karena di sini kita sudah ada margarin leleh ya. Lanjut saja, kita akan melakukan proses pembuatan adonan bolu. Oke, untuk pembuatan bolu, kita masukkan tepung terigu ke dalam mixing bowl ya. Di sini kita menggunakan stand mixer ya, karena kita membuat adonannya yang banyak. Terus gula pasir kita masukkan. Setelah ada gula pasir, kita masukkan TBM ya. Ini TBM kita gunakan itu untuk satu adonan kita menggunakan 1 sendok makan, karena kita membuat 5 resep, jadi kita menggunakan 5 sendok makan. Nah, setelah ada itu kita masukkan telur ya sebanyak 25 butir tadi ya ke dalam mixing bowl-nya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan teknik pencampuran semua adonan ya, atau semua bahan ya, dimana terdapat ada tepung, gula pasir, TBM, dan telur. Oke, tahap selanjutnya kita melakukan pengocokan. Nah, sebelum kita memasang balon whisk-nya, kita pastikan lebih dulu listrik jangan dicolok dulu ya, supaya kita tidak terjadinya penyentruman. Nah, sekarang kita pasang balon whisk-nya. Ya, kalau sudah terkunci, baru tahap selanjutnya kita yaitu adalah melakukan pencolokan listrik. Setelah melakukan pencolokan listrik, baru kita melakukan pada stand mixer ada di sini untuk menaikkan mixing bowl-nya ya. Kita naikkan. Setelah naik, baru kita melakukan pengadukan. Nah, perhatikan untuk tahap pertama dengan menggunakan kekuatan yang rendah ya. Nah, sekarang kita hidupkan. Nah, proses pengadukan ini dengan kecepatan rendah itu sampai adonan sudah tercampur rata ya. Kalau dia sudah tercampur rata, baru kita menaikkan kecepatannya ke yang lebih tinggi. Ini kalau sudah tercampur rata, kita naikkan kecepatannya kedua. Setelah itu kita naikkan ke 3 yang lebih cepat. Nah, untuk pengadukan ini kita lakukan sampai adonan benar-benar mengembang ya. Ciri-ciri dari adonan mengembang yaitu adonan sudah berwarna putih, dan apabila adonan tadi kita angkat, dia tidak akan jatuh secara cepat, nah, tapi dia akan jatuh sedikit lama. Nah, setelah adonan mulai mengembang, nah ini udah memasuki tahap pengembangan ya. Bisa kita lihat dari warnanya sudah berwarna putih. Nah, sekarang kita coba
pengangkatan adonan. Nah, terlebih dahulu kita kecilkan dulu kecepatannya dan kita matikan ya, baru kita melakukan pengetesan ya. Untuk tahap pengetesan bisa kita lihat ya, adonan yang kita angkat ya tidak jatuh cepat ya, tapi dia jatuh perlahan. Ini menandakan bahwasanya adonan kita sudah mengembang. Jadi tahap selanjutnya itu sebelum kita mengangkat adonan tadi ya, kita matikan terlebih dahulu aliran listriknya. Setelah kita matikan, kita turunkan kembali ya mixing bowl-nya, baru kita melakukan pelepasan pada balon whisk. Oke, baru kita angkat. Oke, kita angkat dan kita lepaskan dari stand mixer. Lalu kita bersihkan yang ada sisa di mixing bowl. Nah, dalam pembuatan bolu ini kita yang membuat bolu pandan ya. Nah, di sini kita menggunakan asli dari daun pandan yang sudah ditambah dengan daun suji ya. Nah, supaya warnanya akan lebih tampak hijau ya. Nah, penambahan ekstrak ya dari daun pandan itu kita menggunakan 5 sendok makan. Jadi setiap satu resep itu 1 sendok makan. Oke, setelah 5 sendok lalu kita aduk. Oke, kalau sudah tercampur rata, tahap selanjutnya itulah kita penambahan margarin yang dilelehkan tadi ya. Nah, pemasukan margarin dileleh tidak boleh terlalu panas ya. Cukup kita dinginkan terlebih dahulu. Oke, kita padukan ya. Proses pengadukan itu dari bawah diangkat ke atas, jangan sampai mengadukkan bolak-balik ya, karena itu akan membuat adonan bantat. Karena dalam proses pembuatan bolu ini risikonya sangat tinggi ya, tingkat kegagalannya juga tinggi. Jadi kita aduk sampai dia tercampur rata, sampai si margarin dari tadi teraduk rata. Nah, setelah dari tercampur rata seperti ini ya, tahap selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Nah, perhatikan loyang sebelum kita isi adonan, pastikan loyang sudah terpoles dengan margarin dan diberi tepung ya sampai rata seperti ini. Oke, baru kita isi dengan adonan yang sudah dimasuk ke dalam loyang. Kita ratakan cukup dengan melakukan penggoyang seperti ini ya, supaya adonan tidak ada yang patah di dalamnya pada saat matang ya. Oke, setelah dia rata ya, tahap selanjutnya kita melakukan proses pembakarannya. Nah, untuk suhu dalam pembuatan bolu yaitu kita 150 derajat ya. Kalau sudah 150 kita lakukan proses pembakaran.
tutup dan biarkan dia matang. Kita bakar sampai dia matang ya. Bolu tadi yang sudah kita bakar ya, ini udah matang ya. Bukti tandanya bolu ini matang yaitu tampak terlihat pada pinggiran berjarak ya, sudah mulai berjarak, dan apabila kita tusuk dengan menggunakan lidi dia sudah tidak nempel ya, kita pegang tidak ada bekas tempelan dari adonan, berarti menandakan bahwasanya adonan bolu kita atau bolu kita sudah matang ya. Bisa kita keluarkan lagi dari oven. Oke. Sedikit lagi. Nah, ini sudah matang tadi, bisa kita langsung melakukan pengeluaran ya. Kita keluarkan dengan cara adonan ini tampak mudah lepas ya. Kalau sudah melepas ini, kita ambil satu loyang bagian pantatnya. Lalu kita balikkan ya. Kita balikkan, tampak ya mulus pada permukaannya. Oke, baru kita langsung taruh ke atas apanya, lalu kita masukkan ke dalam kotak. Oke, ini tampak bolu pandannya yang sudah jadi. Oke, sekian dari video kita hari ini tentang proses pembuatan bolu pandan. Oke, untuk video selanjutnya tunggu apa yang akan saya buat. Oke, bye.